Oke, saya undang para tokoh di sini. Tokoh antagonis. Iya. Enggak. Tokoh bangsa. Tokoh. Ada beberapa tokoh bangsa. Ada banyak yang tokoh antagonis. Ada juga tokoh nyinyir. Iya. Hidupnya nyinyir terus. Ini macam-macam. Yang intinya adalah secara keseluruhan menjadi keluarga besar pembenci Jokowi. Ya. Jadi ada keluarga besar pembenci Jokowi ya. Ya. Siapa dia? Si Profesor Amin Rais Bebek Lumpuh. Iya, yang terkenal dengan Bebek Lumpuh. Kemudian Profesor Din Samsudin, aktor, profesor sekaligus provokator, penggerak demo di bulan Ramadan. Iya. Nekat ini orang. Oke. Rinjik, iya. Profesor Refli Harun yang nyinyir terus. Ya. Gak kalah nyinyir lagi Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Iya. Belakangan ikut-ikutan Sutioso. Iya. Yang pengen memajukan Jokowi. Dan nggak asing lagi bagi kita adalah Dr. Said Didu. Dokter bukan ya. Said Didu. Kemudian Faisal Ajekam. Wah, ini mah. Masuknya top. Ya. Enggak, emang udah apain? Maksud gua top. Kemudian Dr. Egi Sujana, Dr. Rocky Gerung. Iya. Si terkenal dengan penyakit dungunya. Dr. Koni Bakri, pengamat militer, belakangan juga mulai nyinyir terus. Artis Dirty Vote, ya 2 cowok 1 cewek, nggak usah tak sebutin kelamaan nanti. Kemudian profesor dan guru besar Sivitas Akademika UGM, ya yang juga mau memasukkan Jokowi, iya. Padahal Jokowi adalah alumni UGM, harusnya dibanggakan, tapi malah dinyinyirin terus. Kemudian dan nggak kalah tengilnya adalah si bocah kemarin sore ketua BEM UGM yang kebetulan namanya mirip Gibran. Iya. Lumayan, Nak. Kamu jadi terkenal kan sekarang, Nak? Makanya lebih kasar lagi nanti akan terkenal, Nak. Kemudian Dr. Ihsanuddin Nur. Nah, kalau beliau sih by data, tapi terkadang datanya ya nggak match juga. Beliau tidak lebih ke nyinyir sih, tapi lebih ke kritik. Dan kritiknya membangun. Menurut saya masih bagus. Ya, beliau ekonom ya. Kalau yang lain tak sebutin di atas tadi, nyinyir semuanya dan cenderung fitnah. Oke. Dr. Rizal Amri, ekonom juga. Kemudian Lewis Sungkarisma. Nah, ini belakangan udah nggak kelihatan nongol. Kemudian Jumhur Hidayat, iya. Abdullah, nah ini Abdullah ini nih. Abdullah Hehamahua. Dan yang barusan viral adalah Dr. Untung Cahyono. Iya. Pengkhotbah khusus hasil Pilpres. Ya. Goblok. Dan calon orang-orang nyinyir lainnya adalah Hasto Kristianto. Ini udah mulai tensi nyinyirnya udah mulai tinggi nih si Hasto nih. Nah, biarin aja. Ya lumayan buat mudah kita jadi bikin konten. Dan disusul Ganjar Pranowo. Iya. Dan Anies Baswedan. Saya mengundang beliau di video ini
supaya membuka hati. Sorry, kalau hatinya tadinya sakit, busuk, mudah-mudahan sekarang udah mulai sembuh. Ya, nggak busuk-busuk amat, kira-kira ke sana lah. Mulai buka matanya, ya, harapan saya bisa membuka matanya. Kalaupun matanya nggak mau buka, setidaknya mata hatinya. Karena kalau sudah mata hatinya kebuka itu, setidaknya dia tidak akan nyinyir, ya, dan tidak selalu negatif. Dia hanya berkesimpulan sendiri dalam hatinya. Itu mata hati, ya. Kalau mata hatinya udah kebuka, oh iya ya, sebenarnya kita juga jujur ngakuin sih, Jokowi bagus, ya. Ngarep gua. Mana ada orang-orang macam ini tadi bisa kayak begitu. Tapi harapan saya adalah bisa. Mudah-mudahan bisa. Atau setidaknya diam ya, tidak bicara apapun, tapi dalam hati kecilnya mengakui itu tanpa harus di expose. Itu namanya mata hati. Itu. Tapi yang terjadi sekarang itu adalah orang-orang yang saya bacakan ini tadi, ya, nyinyir, cenderung menfitnah, beda loh ya. Kalau mengkritik beda lah. Ihsanuddin Nursi, nah itu cenderungnya memang mengkritik. Itu menurut saya oke lah, bagus lah ya. Tapi kalau sudah memfitnah, ya, nyinyir terus, ya, tanpa ada ujungnya, kemudian cenderung membabi buta, ya. Terus rata-rata ini berujung pemakzulan Jokowi. Itu ujung-ujungnya. Ya. Yang ini adalah sebagian mereka adalah anggota kami, penyelamat bangsa atau apa itu. Kemudian belakangan adalah petisi 100 yang memajukan Jokowi. Dan lain-lain gerakan-gerakan yang memang mereka bikin untuk pengen menggulingkan Jokowi. Dengan video ini, tahukah kalian, Lebaran kali ini jauh lebih banyak pemudiknya dibanding tahun-tahon sebelumnya. Bahkan ini tertinggi pemudiknya sepanjang sejarah. Satu. Kedua, 71,7% penduduk Indonesia melakukan mudik Lebaran. Ya, 71,7% dari seluruh penduduk Indonesia melaksanakan atau melakukan mudik Lebaran tahun ini. Itu artinya infrastruktur yang sudah disiapkan oleh Jokowi sebelumnya dirasakan betul manfaatnya oleh orang-orang yang tidak buta mata hatinya. Orang-orang yang tidak busuk hatinya. Orang-orang yang terbuka pikirannya. Tapi belum tentu terbuka, walaupun dirasakan betul oleh orang-orang pembenci Jokowi. Kenapa? Alhamdulillah, mudik Lebaran kali ini jumlahnya meningkat, volume kendaraan meningkat, tapi lancar di seluruh kota di Indonesia. Tidak terjadi penumpukan, terjadi penumpukan biasa, hanya beberapa menit atau beberapa saat lancar lagi. Tapi tidak stuck, tidak sempat chaos. Ini dari dulu yang dikatakan bahwa rakyat tidak butuh makan aspal, rakyat tidak butuh makan beton. Nah, mau biarkan. Dulu bilangnya rakyat suruh makan aspal, rakyat suruh makan beton. Sekarang dikasih program makan gratis, ya. Rakyat benar-benar dikasih program makan gratis untuk anak sekolah, usia sekolah. Mau ngomong apa lagi lu? Dasar kadrun. Ya. Ingat kan? Siapa dulu yang ngomong? Rakyat nggak butuh makan aspal. Rakyat nggak butuh makan beton. Rakyat butuh makan nasi, ya. Sekarang infrastruktur sudah selesai. Sekarang pembangunan manusia. Kasih makan gratis supaya anak-anak cerdas. Nanti mau bilangnya apa lagi nanti? Denny Siregar, kemarin bahas, aku belum balas itu, bahas makan gratis, nanti tak balas nanti. Aduh. Unik. Ketika orang sudah dilandasi oleh kebencian, hilang semua realitasnya. Itu manusia itu. Mampus. Oke. Terus Anies belakangan, tol itu harusnya pemilik lahan yang dilintasi menjadi pemilik saham. Cerdas benar. Pelaksanaannya lu. Ngaco aja lu. Kalau mau jujur, orang-orang pembenci Jokowi, ASN dan yang lainnya, ketika mudik kemarin merasakan betul kelancarannya, tapi tidak pernah mau mengakui itu sebagai hasil karya Jokowi. Selama 10 tahun membangun Indonesia. 10 tahun, men.
10 tahun Jokowi berhasil menyambungkan tol dari ujung Jawa, dari mulai timur sampai barat. Demikian dengan Sumatera, beberapa masih belum nyambung, tapi peningkatannya sudah luar biasa. Nanti di video saya tidak akan skip supaya nontonnya utuh. Itu baru tol, belum yang lain-lainnya. Ya, supaya sekali lagi, supaya terbuka mata hatinya, saksikan video ini, jangan di skip. Mudah-mudahan Anda sadar. Check it out. Di musim mudik yang dilakukan tiap tahunnya oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentunya membutuhkan infrastruktur yang memadai. Dan salah satu infrastruktur yang paling sangat membantu perjalanan mudik adalah hadirnya jalan tol. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan angka fantastis, perkiraan pemudik Lebaran 2024 ini, di mana diprediksi sebanyak 193,6 juta orang akan melakukan mudik. Angka tersebut naik 45,8% bila dibandingkan mudik 2023, sebanyak 123 juta orang. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah mudik di Indonesia. Dengan angka tersebut, bisa dikatakan 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia melakukan perjalanan mudik di tahun ini. Melihat besarnya angka pemudik, sudah barang tentu membutuhkan infrastruktur yang memadai. Dan beruntungnya, dalam 10 tahun terakhir ini, pemerintahan Presiden Jokowi gencar membangun infrastruktur, terutama pembangunan jalan tol. Selama 10 tahun terakhir, lebih dari 70% panjang jalan tol yang ada di Indonesia telah dibangun di era pemerintahan Presiden Jokowi. Adapun total panjang jalan tol kini sudah mencapai 2.836 km, di mana sebelumnya hanya sepanjang 929 km. Lihatlah pembangunan infrastruktur jalan tol di Pulau Jawa, yang kini sudah bisa menyambungkan ujung timur dengan ujung barat Jawa, mulai dari Surabaya di Provinsi Jawa Timur, hingga ke Merak di Provinsi Banten. Tak hanya di Pulau Jawa, pembangunan infrastruktur pun gencar dilakukan di Pulau Sumatera. Pembangunan jalan tol yang dimulai pada tahun 2015 di Provinsi Lampung, telah menjadi pondasi awal pembangunan jaringan jalan tol Trans Sumatera. Dan kini, sebanyak 6 provinsi di Pulau Sumatera telah memiliki jalan tolnya sendiri, seperti Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Menyusul, Jambi dan Sumatera Barat akan memiliki jalan tol juga. Dampak pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dan Sumatera tentunya memberikan manfaat besar dalam momen mudik seperti sekarang ini. Hadirnya jalan tol telah memberikan kelancaran para pemudik, agar bisa lebih cepat sampai ke kampung halaman. Melihat banyaknya pembangunan jalan tol di Indonesia, tentunya kita tidak bisa melupakan peran besar seorang Presiden Jokowi, yang berani mengambil kebijakan untuk memperbaiki infrastruktur Indonesia, yang dulunya tertinggal jauh dari negara tetangga. Tapi di balik program besar infrastruktur di era Jokowi, ada satu orang yang merupakan jenderal lapangan, yang tidak bisa diragukan lagi kemampuannya. Beliau merupakan jenderal yang telah berhasil merealisasikan program-program infrastruktur Jokowi. Hasil kerja keras beliau, sungguh di luar kebiasaan yang selama ini sering kita lihat. Contohnya saja, jalan tol Trans Jawa yang sebelumnya hanya memiliki panjang kurang lebih 400 km, tapi kini bertambah panjang menjadi 1.167 km. Begitu juga jalan tol di Pulau Sumatera, yang awalnya hanya ada satu ruas tol sepanjang 34 km, dan itu pun dibangun di era Presiden Soeharto. Kini jalan tol di Sumatera menjadi 884 km, dan menjadi jaringan jalan tol terpanjang kedua setelah Pulau Jawa. Bagi Anda yang terus mengikuti perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia selama era Jokowi berkuasa, Anda pasti sudah tahu betul siapa sosok menteri yang satu ini. Beliau berpenampilan santai berambut putih, sering tertangkap kamera sedang bertingkah lucu, orang yang selalu memakai topi kementerian yang diputar ke belakang. Sesekali jadi fotografer. Ini beda si rambut putih yang ini ya. Bukan si rambut putih yang ono. Si rambut putih yang ono mah. Aduh, jalan Solo Purwodadi setiap tahun diperbaiki, setiap tahun rusak ya.
Gimana suruh bangun seluruh Indonesia kayak si rambut putih yang ini? Oke, itu kondisinya yang dirasakan Lebaran tahun ini. Mudah-mudahan Anda semuanya tadi yang saya sebutkan nama-namanya tetap mental block, tetap tertutup, tetap tidak mau membuka, tidak mau mengerti sama sekali. Ya, taunya Jokowi nggak bener, taunya Jokowi perusak demokrasi, taunya Jokowi, itu aja terus yang dikembangkan. Membangun dinasti, itu aja. Karena apa? Bayangkan 10 tahun, ini baru tol loh ya. Ini baru tol loh. Belum pelabuhan kapal, belum pelabuhan udara, bandara, berapa yang sudah bertambah, belum bendungan kering, belum embung, belum pembangunan kereta, berikut kereta cepat. Ini baru, ini aja nih, belum semuanya disajikan nih. Maksudnya, ini gua mau tes gitu ya. Yang hanya jalan tol saja kalian menjadi sadar atau enggak? Menjadi mau membuka hati apa enggak? Tapi kalau memang mau enggak membuka hati, ya memang sudah tertutup. Udah tertutup. Dikasih tahu enggak, tidak dikasih tahu sama saja. Sumum bukmum, umyum fahum, layar cium. Dikasih tahu enggak dikasih tahu sama saja. Jangankan ini, keluarga gua sendiri aja yang banyak jadi pegawai negeri aja mengakui jalan tol tapi tetap benci Jokowi. Kan heran kan. Itu keluarga gua sendiri tuh. Ya nggak tahu pengaruhnya apa. Dia memang walaupun bukan pengurus partai, tapi terafiliasi dengan partai tertentu. Sehingga mentalnya udah mental block. Tapi mau makan setiap hari dari pemerintah. Coba bayangkan kalau pembangunan seperti ini diserahkan ke Amin Rais. Bayangkan, yang nyinyir terus. Dan kalau ngomong udah sekate-kate, udah kelewat batas menurut saya. Coba Indonesia diserahkan ke Amin Rais. Jadi sih, jadi berantakan. Jadi juga sih, jadi rusak. Karena beberapa tadi itu ada beberapa yang memang orang sudah tidak mendapatkan tempat selama era Jokowi, satu. Atau orang yang sudah diajak kerja bareng dengan Jokowi tapi tidak mampu kemudian dipecat, dua. Ya, tiga, orang-orang yang kecewa dengan Jokowi. Memang orang-orang udah barisan sakit hati. Ya, empat, orang-orang yang memang kalah bersaing dengan Jokowi. Jadi ya nyinyir terus kerjaannya. Malu, banyak pecatan ini tadi. Nama-nama itu tuh. Ya kalau gua dipecat kemudian nyinyir di ruang publik ya malu lah. Dipecat mau mestinya diem aja. Oh, berarti kinerja gua nggak bener. Loh ini udah dipecat loh. Keluar-keluar terus. Saya nggak sebutin namanya. Ada yang dari BUMN, ada yang dari menteri, ada yang dari macam-macam lah. Komisaris, ada yang dari wamen, ada yang dari. Lah ya mestinya kan diem. Orang kan tahu, rakyat tahu. Oh, lu ngemeng lu dipecat Jokowi, pantesan. Kan jadinya begitu. Lalu kerja nggak mampu dipecat kok ngemeng terus. Nah, jadi kan begitu. Kalau diem kan orang nggak ada yang tahu. Alamak. Indonesia dipenuhin kayak begini nih gimana nih? Dan karena inilah kemudian sekarang hari ini kita jauh lebih maju dengan negara tetangga, terutama Malaysia yang sempat kita tertinggal jauh. Dan itu diakuin langsung oleh Malaysia. Mau kayak begini, diserahkan ke Refli Harun. Indonesia kita serahkan ke Refli Harun yuk. Kan tampak dia pinter tuh, tata negara juga, ahli tata negara juga, hukum tata negara juga. Jadi 2 kali komisaris. Atau kok saya didu? Oh, aku nggak bahas kalau saya didu. Takut orang ya udah pada tahu sih. Tapi kita selain ke saya didu aja deh, yuk negara yuk. Nggak apa-apa lah. Itu tadi kalau bicara infrastruktur ya. Ini yang di video baru tol doang. Tadi saya sampaikan ada bandara, ada embung, ada dam, ada bendungan, ada kereta, ada pelabuhan. Dan beres semuanya. Ya, ada tapal batas. Itu baru infrastruktur. Yang non-infrastruktur, Freeport, hari ini saham kita 51%. Sebelumnya, selama Freeport berdiri, sampai dengan Jokowi menguasai itu,
paling tinggi 8%. Koreksi kalau saya salah. Indonesia cuma dikasih saham 8%. Nyengir loh. Nyengir loh. Ini pun mereka nggak akan akuin. Ini pun mereka nggak akan lihat. Nggak akan. Karena apa? Mental block. Karena apa? Hatimu busuk. Kalau sudah hati busuk, susah. Belum blok-blok migas lainnya sekarang dikuasai Indonesia. Belum program hilirisasi. Nggak boleh bahan mentah dibawa ke luar negeri. Alah, Mak. Apa yang kamu harapkan? Kekuasaan, pengen berkuasa. Emang lu bisa membangun Indonesia? Atau berkuasa hanya untuk kelompokmu dan nanti keluargamu? Supaya makmur, bisa hidup 7 turunan, misalnya. Apa itu? Apa memang kamu pengen membangun jauh lebih hebat dari Jokowi? Lah, orang terbukti pecatan semua. Sutioso ikutan mau memazulkan Jokowi. Gatot Nurmantio, kalau Gatot Nurmantio mah udah kapan tahu. Udah kecewa, udah langsung menjadi menjadi lawan Jokowi terus. Orang udah tahu. Bisa. Amin Rais bisa gitu membangun negara. Bisa, Min. Yalah, Mbah. Rusak lu bisa. Aduh domba melulu. Atau Faisal Assegaf dah ya. Gimana kalau kita selain ke Faisal Assegaf aja? Hebat deh kayaknya deh. Jos dia mah, top dia mah. Kan semuanya salah. Yang benar hanya dia. Faisal Assegaf tuh. Semuanya orang di muka bumi ini, Indonesia, salah. Yang benar hanya dia. Itu Faisal Assegaf itu. Kalau lihat di debat-debat, kalau kita lihat acara-acara TV, udah paling top dia. Udah paling benar aja. Udah si paling benar aja lah. Apa kita selain ke mereka aja ya? Negara ini ya? Keren kali ya? Bisa kali. Oke, mudah-mudahan para pembenci Jokowi menjadi sadar dan tidak terus menyebarkan kebencian di muka bumi ini. Dan ketika meninggal nanti husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.